Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terima kasih Ayah Alifah. Waalaikumsalam ya. Selamat datang di Dunia Santri. Ya oke. Alhamdulillah kita masih bersama Dunia Santri sampai tepat pukul 10 nanti. Silakan mau spill buku atau pengen share tentang Dunia Santri silakan ya. Oke, dan kita masih ada waktu kurang lebih sampai pukul 10 nanti. Ya, silakan Kak mau spill buku atau pengen share-share tentang Dunia Santri silakan. Dan alhamdulillah sekarang ini Indonesia sudah mulai banyak menjamur lembaga-lembaga pendidikan berbasis pesantren ya. Ada yang harganya terjangkau, ada yang harganya wow. Ya, kalau saran saya carilah pesantren yang memang sudah lama ya berkiprah, alumninya jelas kemana ya. Walaupun tentunya pesantren tidak lepas dari kekurangan, tapi kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Kita mondok itu niatnya mencari ilmu, kita niatnya untuk mencari berkah ilmu ya, kita niatnya menyibukkan diri dengan kebaikan. Oke. Kenapa Gontor lebih murah daripada pada alumni Gontor ya? Oke. Kenapa pesantren Gontor ya? Karena Gontor sudah memiliki unit usaha ya. Jadi apa namanya itu? Ada distribusi lah gitu ya. Gontor itu punya dana abadi. Gontor itu menganut sistem wakaf seperti Al-Azhar ya. Jadi Gontor itu kan sintesanya dari 4 lembaga pendidikan. Yang pertama Al-Azhar dengan sistem wakafnya. Dengan sistem wakaf ini Al-Azhar bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Termasuk Gontor juga bisa membiayai operasionalnya tanpa meminta proposal kepada pemerintah. Jadi dia lembaga independen ya secara finansial dan secara pembiayaan. Yang kedua, sintesanya adalah Santri Kelantan itu tempat yang tenang dalam pembelajaran. Aligarh di India, kemudian Sanggit itu ada di Mauritania sana, dan itu tempat yang terpencil dan menjadi pusat tumbuhnya peradaban Islam di daerah Afrika Utara. Dan kenapa Gontor itu murah? Karena memang sudah memiliki banyak unit usaha ya. Dan di Gontor itu guru tidak digaji ya. Gontor itu guru pusat usaha di Gontor tidak digaji. Maksudnya bagaimana tidak diberikan sistem seperti gaji, tapi tetap diperhatikan kesejahteraannya ya. Oke, dan itulah kunci mungkin salah satunya kenapa Gontor itu murah, karena ya gurunya tidak digaji ya. Dari mana adalah pokoknya ya. Artinya sistemnya bukan seperti gaji ya, ngajar sekian jam dapat segini, tidak. Pesantren rata-rata sistemnya tidak seperti sistem gaji ya. Dan sekarang santri Gontor pada belajar, pada berlomba-lomba untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk ya mengikuti ujian ya. Oke. Santri Gontor nanti jam 10 balik lagi ke asrama untuk absen. Untuk absen nanti habis itu baru bebas lagi. Kalau ujian lisan itu katanya tidak boleh belajar kecuali mungkin di asrama ya. Oke. Tidak boleh belajar di luar, maksudnya itu kecuali di asrama. Nanti santri dan santriwati Gontor ini liburan pada tanggal 11 12-an ya. 12 atau 13. Biasa santri makannya apa, Tat? Santri ya, santri. Kalau santri Gontor itu ya, kalau pagi itu biasanya kering ya. Kering itu nasi. Makanan kering ya, nasi, sambal, kerupuk, ada nasi, pecel itu ya, pecel, kemudian kalau nanti siang-siangan mulai ada sayur-sayuran, ada kuahnya. Kalau malam ya gabungan antara keduanya ya. Tergantung dapurnya dapur apa, ada dapur keluarga, ada dapur umum. Kalau dapur umum itu harus antri ya. Oke, kalau dapur keluarga itu nggak pakai antri. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau dapur keluarga itu dikelola oleh ustadz-ustadz senior ya, dan itu bisa mendaftar ya. Jadi tidak sama ya, sama yang pasti bayarnya sama, tapi dapurnya beda. Kalau di Gontor itu ya lauknya lauk prihatin ya, dan itu tidak membedakan ya mana yang punya uang mana yang tidak. Oke. Sate juga ada kadang ya, sate juga ada sate ya. Sate sambal terong ya, sambal terong juga ada Pak ya. Dan alhamdulillah saya suka sambal terong itu sejak di Gontor, baru di Gontor ya. Dulu sebelumnya nggak suka sambal terong, tapi alhamdulillah sejak mondok di Gontor saya suka sambal terong dia, dan nikmat sekali.
Dan di Gontor itu juga ada sambal namanya sambal yang dimakan di istirahat, namanya sambal istirahat juga ada ya, atau bahasa Arabnya itu salatul rohah itu ya. Biasanya para santri yang nafsu makannya masih kurang ketika liburan, ketika istirahat itu langsung datang ke dapur, langsung sikat buat sambal dimakan bersama-sama ya. Bukan bersama-sama ding, sendiri-sendiri. Mereka itu penjengukan kapan aja. Kalau di Gontor itu hari Jumat ya. Kalau di Gontor itu hari Jumat, penjengukannya hari Jumat. Tapi berhubung sekarang ini masih lockdown, jadi tidak ada penjengukan ya. Tapi nanti insya Allah kalau sudah normal kembali ya, hari Jumat sudah ada penjengukan untuk para santri. Kenapa tempat makan harus dibedakan? Ada buat umum, ada keluarga Gontor atau konsul Ngawi, bukan ya. Jadi dapur keluarga adalah dapur yang dikelola oleh guru-guru Gontor yang sudah berkeluarga ya. Jadi guru-guru Gontor itu salah satu bentuk kesejahteraannya itu dibuatkan dapur sendiri, diberikan amanah untuk mengelola dapur. Itu ya. Karena nanti kalau 4.000 santri makannya di satu tempat nggak mungkin cukup Pak ya. Jadi yang di dapur umum mungkin ada 2.000-an, nanti selebihnya dibagi-bagi di dapur keluarga. Di dapur keluarga itu maksudnya keluarga pondok gitu ya, miliknya ustadz senior ya. Itu adalah bentuk cara memberikan kesejahteraan bagi guru, salah satunya diberikan amanah untuk membuat dapur sendiri. Tapi menunya sama ya, bayarnya sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau di dapur umum itu antri, kalau dapur keluarga itu nggak pakai antri ya, atau antrinya nggak panjang ya. Oke. Jadi dapur keluarga itu siapa saja yang mau daftar ya. Dibuka pendaftaran ya. Jadi tidak terkhusus untuk warga pribumi, tidak ya. Jadi siapapun yang pengen beralih ke dapur keluarga pasti akan ditampung di sana selama ada kuota gitu ya. Oke, itu. Dan menunya itu kan menunya sama kok ya. Walaupun mungkin ada beberapa variasi, tapi tetap menunya sama. Kata anak saya di Gontor 1 biasanya di awal semester awal ada pendaftaran dapur umum ya. Nah, betul, ada pendaftaran dapur umum. Saya dulu itu dapur, jadi semuanya dapur umum, tapi nanti setelahnya ada dapur keluarga ya. Oh iya, dapur keluarga. Saya dulu dapur keluarga. Saya dulu pas di Gontor 3 dapur umum, ketika di Gontor 1 dapur keluarga. Ketika di Gontor 1 saya di dapur keluarga sampai kelas 6. Ya, dapurnya mana? Dapur Kiai Hasan dulu. Di Gontor adakah sholawatan? Ada Pak ya. Tapi bukan rutin, sholawatannya dalam bentuk klub. Saya dulu termasuk bergabung dalam klub sholawatan Hadroh namanya ya, Senhada, Seni Hadroh Darussalam. Jadi dulu saya termasuk yang angkatan pertama membuat grup Seni Hadroh Darussalam. Ya, sholawatan biasanya ditampilkan sebelum acara ya, sebelum acara Gontor itu kan pasti ada penampilan sholawatan ya, sebelum acara panggung gembira ya. Kemudian acara-acara khutbatul wada ya, ketika resepsi kelulusan itu kita ada sholawatan dulu ya, penampilan pembuka gitu. Tapi tidak ada rutinitas setiap malam Jumat atau apa ya. Kadang hari Jumat habis Jumatan ya, itu kelas 6 dikumpulkan, diajak bersholawat bersama kayak gitu ada. Ya, kadang anak-anak grup Hadroh di Gontor itu yang membuat Darussalam bersolawat, itu ada hari Jumat, mengadakan event ya. Dan kalau yasinan nggak ada Pak ya, yasinan nggak ada. Jadi kulturnya di Gontor itu ada beberapa kultur ubudiyah yang sama dengan masyarakat pada umumnya atau masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah NU, dan ada yang walaupun itu tidak semuanya ya. Oke.
Tapi ada tahlilan. Tahlilan. Saya dulu termasuk menjadi imam tahlil ketika putranya Kiai Hasan wafat. Atau biasanya yasinan itu ketika wafat ya. Kalau ada mungkin sanak saudara orang tua atau kerabat santri meninggal, biasanya itu kita yasinan. Jadi yasinan sebatas ketika pas ada orang yang meninggal di gontor itu. Ada santri meninggal ya kita yasinan. Yasinan saja. Tapi nggak pakai tahlil. Oke, kalau udah lulusan gontor bisa jadi apa, Bang? Bisa jadi apa saja ya, menjadi orang baik, orang yang bermanfaat. Bisa jadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu. Jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi dokter bisa, jadi pilot juga bisa. Kebetulan saya punya teman yang jadi perwira ya, perwira di TNI Angkatan Darat. Dan kemarin sempat memimpin menjadi komandan batalion misi ke Lebanon. Iya ada, tapi bukan rutinitas Pak ya. Bukan rutinitas ya. Jadi ya ada tapi bukan rutinitas ya. Itu sebatas seremonial ya. Jadi pas ada ada santri yang meninggal, ada keluarga yang meninggal, keluarga santri meninggal, biasanya kita kompak yasinan ya. Bang, tapi saya habis lulusan pondok pesantren modern Darussalam Gontor, saya pengen menjadi bisa ya. Oke, bisa. Mau jadi TNI AU bisa ya. Kan ada kakak kelas saya alumni 2001 namanya Rahmat ya. Beliau menjadi pilot pesawat presiden. Pernah nggak saya menjadi pilot pesawat presiden? Pernah. TNI AU ya. Dia masuk Taruna TNI AU. Sekarang pangkatnya apa ya, lupa saya. Pokoknya tinggi lah. Dia sering dia pernah mendapatkan prestasi akmil terbaik. Gontor itu NU atau Muhammadiyah? Pasti kayak gitu pertanyaannya itu ya. Padahal NU itu sama Gontor itu kan berdirinya di tahun yang sama ya, sama-sama tahun 1926. Jadi ya pendiri Gontor itu ya secara kultural ubudiyah itu ya kalau saat ini berormas ya mirip dengan NU ya, khususnya Kiai Haji Ahmad Sahal karena beliau pendidikannya di pesantren salaf semuanya ya. Kalau Kiai Haji Imam Zarkasyih Muhammadiyah beliau. Kalau Kiai Haji Zainuddin Fanani Muhammadiyah ya. Tapi ya walaupun mungkin ada anggapan stigma bahwa Gontor itu Muhammadiyah oriented ya, katakanlah ya. Secara gerakan atau secara manajemen ya. Tapi kan bukan berafiliasi ke Muhammadiyah. Namun kader atau alumni Gontor sudah memimpin Ormas NU sebanyak dua kali ya, yaitu Kiai Haji Idam Khalid yang saat ini menjadi pahlawan nasional dan gambarnya ada di uang 5.000, dan Kiai Haji Imam Hasyim Muzadi. Beliau adalah idola saya kedua-duanya ya. Soal kitab kuning adakah ya? Kitab kuning ada Pak ya. Kitab kuning yang dimaksud adalah kitab Bulughul Maram ada, atau kitab Bidayatul Mujtahid ada, tetapi cara bacanya tidak seperti di pesantren-pesantren salaf ya. Kalau di pesantren salaf kan diterjemahkan langsung ya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi kalau di Gontor tidak terjemahkan menggunakan bahasa daerah, tetapi diterjemahkan menggunakan bahasa Arab ya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk pembelajaran bahasa Arab ya, untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Baik teman-teman semuanya, sudah pukul 22 lebih 12 menit ya, dan saya mohon undur diri ya, pamit live kita pada malam hari ini insyaallah. Besok kalau ada waktu kita live, kalau tidak ada nanti insyaallah kita live di hari-hari berikutnya ya. Terima kasih sudah stay tune di live stream kami, moga-moga bisa bermanfaat dan bisa memperkuat silaturahim kita ya. Terima kasih Alifa, terima kasih Bunda Berlian, ada juga Kak Putri Pratama yang baru saja bergabung, dan ada juga tadi anak santri ya. Oke, dan semuanya saja yang sudah bergabung di dunia santri, saya ucapkan terima kasih dan moga-moga kita bisa bertemu lagi di dunia maya. Oke, saya undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.